Padahal ini disalurkan Jumat diambil, Sabtu dikeluarkan. Berarti kan cuma 1 hari, 1 malam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu tema mengenai kebangkitan Yesus. Yang mana ada orang yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu sebenarnya tidak 3 hari 3 malam. Tapi sekali lagi saya tidak sendiri karena saya mengajak teman saya. Shalom, bertemu lagi dengan saya Didi Yuli. Bersyukur untuk hari ini adalah kali kedua kita berkolaborasi ya Bang ya. Oh ya, jangan lupa kunjungi channel saya yaitu Didi Yuli menjawab tuduhan seputar iman Kristen. Nah, apa yang mau kita bahas ini? Jadi gini mas, kita akan bahas tentang Ustadz Bangun Samudra, yang mana beliau mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Karena ia mengatakan bahwa kebangkitannya akan 3 hari 3 malam. Tetapi ternyata dia tidak sampai 3 hari 3 malam. Maka pernyataan kebenaran ukuran ini bahwa mereka menduga Yesus masih ada di kuburan, menduga. Kemudian keesokan hari, berarti hari Ahad pagi, datanglah Maria Magdalena dan beberapa sahabat, kuburnya sudah tidak ada. Mestinya itu kalau Jumat malam dicari nggak ada, Sabtu didatangi diambil ada. Berarti kalau di perut ikan paus Nabi Yunus 3 hari 3 malam, berarti 24 jam kali 3, berarti 72 jam. Sedangkan kalau lihat ayat ini Matius 12:40, perselisihannya apa? Kalau dikatakan 3 hari 3 malam, mestinya 72 jam. Padahal ini disalurkan Jumat diambil, Sabtu dikeluarkan. Berarti kan cuma 1 hari 1 malam. Ini sing bujuk Yesus atau wong sing bingung atau kemplo kabeh wong sampean saat itu. Jadi menurut sampean tuh bagaimana mas? Tanggapan sampean tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra ini? Nah, kita akan menjawab dari pernyataan Ustadz Bangun Samudra tadi ya, yang mengatakan bahwa Yesus bangkit bukan pada hari yang ketiga, melainkan hari yang kedua. Karena Yesus bangkit itu hari Minggu dan dia matinya hari Jumat. Jadi Jumat ke Sabtu itu 1 hari. Kemudian Sabtu ke Minggu itu baru 2 hari. Nah, kalau memakai tanggalan kita itu benar kalau Yesus bangkit bukan pada hari yang ketiga. Karena tanggalan yang kita pakai itu mengukur 1 hari itu harus 24 jam. Yaitu pagi sampai pagi lagi. Nah, makanya benar kalau Ustadz Bangun Samudra bilang Yesus bangkit bukan pada hari yang ketiga. Nah, jadi gini, dalam membaca Alkitab itu tidak boleh keluar dari teks dan juga konteks. Nah, ini yang selalu diajarkan ketika kita masih kuliah dulu kan di sekolah teologi kita. Jadi kenapa tidak boleh keluar dari teks dan konteks? Karena ini sangat penting supaya kita tidak menafsirkan sembarangan dan kita tidak keluar dari apa yang dimaksud di dalam Alkitab. Nah, penulis Injil ini adalah orang Yahudi. Tentu kalau mereka orang Yahudi, mereka memakai tanggalan Yahudi di dalam menulis kitab Injil. Nah, di dalam Markus 15 ayat 42 mengatakan Yesus disalib pada hari persiapan Sabat. Berarti Yesus disalib hari Jumat. Pukul 15.00 dia mati. Nah, tanggalan Yahudi itu tidak seperti tanggalan kita. Kalau tanggalan kita tadi itu dimulai pada tengah malam pukul 00 dan berakhir besoknya pukul 24.00. Nah, ini perhitungan hari yang kita pakai sekarang. Tapi orang Yahudi berbeda.
orang Yahudi itu menghitung hari setelah pukul 6 sore. Jadi pukul 6 sore itu hari selesai, kemudian setelah pukul 6 sore itu dimulai hari yang baru. Nah, misalnya contohnya seperti kasus kematian Yesus. Yesus mati hari Jumat pukul 15.00 atau jam 3 sore. Dari jam 3 sore ke 4, 5, 6 itu baru 3 jam. Nah, itu bagi orang Yahudi sudah dihitung 1 hari, karena 1 hari tidak selalu diukur 24 jam. Nah, setelah jam 6 sore itu sudah masuk kepada hari yang kedua, yaitu hari Sabtu, hari Sabat. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore itu hari kedua berakhir. Dan setelah jam 6 sore baru masuk hari yang ketiga. Nah, di dalam Alkitab tidak dicatat Yesus bangkit jam berapa. Hanya pada waktu itu para murid ke sana, perempuan-perempuan ke sana dan mendapati kubur Yesus kosong pada hari pertama dalam minggu itu dini hari. Tapi nggak dicatat Yesus bangkitnya jam berapa. Nah, meskipun itu belum genap sampai sore, itu juga sudah dihitung 1 hari. Jadi hari Jumat itu kan mulainya sejak Kamis sore jam 6. Nah, kemudian Jumat jam 6 itu sudah 1 hari. Setelah jam 6 ke Sabtu itu 2 hari. Sabtu sore ke Minggu itu 3 hari. Jadi Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bukan hari yang kedua. Jadi hitung-hitungannya begitu. Jangan ngaco, katanya S3 Vatikan kok nggak ngerti hal-hal yang seperti ini. Oke, jadi ini jelas ya, berbeda antara penanggalan atau waktu dari orang Yahudi dengan orang Indonesia. Jadi kita nggak bisa memandang Alkitab itu pakai budaya yang ada di Indonesia ini. Benar kan begitu kan? Ya, memang ada sedikit perbedaan antara penulisan Markus dengan Lukas. Kapan waktu perempuan-perempuan ini membeli rempah-rempah untuk dibawa ke makam Yesus. Nah, Markus 16 ayat 1 mengatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan juga Salome pergi membeli rempah-rempah. Tapi di Lukas 23 ayat 5a dikatakan setelah pulang dari kubur Yesus, mereka menyiapkan rempah-rempah karena sebentar lagi sudah masuk pada hari Sabat. Jadi Markus menulis mereka mempersiapkan rempah-rempah itu setelah hari Sabat, tapi Lukas menulis perempuan-perempuan ini mempersiapkan rempah-rempah sebelum hari Sabat. Nah, ini yang benar yang mana? Kok ada pertentangan sepertinya di antara kedua penulis Injil? Nah, perlu diketahui bahwa di minggu penyaliban Yesus itu ada 2 kali Sabat. Kok bisa? Ya, yang pertama adalah Sabat mingguan, yaitu Sabat orang Yahudi yang jatuh di setiap hari Sabtu. Yang kedua adalah Sabat Hagadol, itu Sabat besarnya orang Yahudi. Sabat ini disebut juga sebagai Hari Raya Pesak atau Paskah. Nah, Hari Paskah Yahudi itu jatuh di setiap tanggal 14 di bulan Nisan. Kalau di penanggalan kita itu antara bulan Maret sampai April. Nah, bisa dilihat di Imamat 23 ayat 4 sampai 8. Di sana Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk merayakan hari Sabat ini. Dan Yesus sebelum dia ditangkap dan diadili kemudian disalibkan dan mati, dia melakukan memperingati
perayaan ini bersama-sama dengan muridnya. Bisa dilihat di dalam Lukas 22 ayat 7 sampai 13. Di sana dikatakan Yesus melakukan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Nah, Paskah Yahudi hari pertama ini nggak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Yang mereka hanya diperbolehkan untuk melakukan perjamuan dan menyembelih domba Paskah. Baru hari besoknya dan ke-7 hari seterusnya itu mereka diharuskan makan roti tidak beragi dan juga sayur pahit. Kenapa? Karena ini memperingati ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sangat terburu-buru dan tidak sempat untuk membuat adonan roti yang enak. Nah, sekali lagi, Yesus sebelum ditangkap dan diadili, dia bersama dengan murid-muridnya merayakan hari Sabat Yahudi atau Paskah Yahudi. Jadi, tidak ada pertentangan, tidak ada kesalahan, baik itu Markus maupun Lukas. Jadi kalau Lukas itu lebih menyoroti perempuan-perempuan ini mempersiapkan rempah-rempah setelah hari Sabat Hagadol, yaitu Paskah Yahudi. Tapi Lukas mencatat lebih menyorot kepada perempuan-perempuan ini mempersiapkan rempah-rempah sebelum Sabat mingguan. Jadi sama-sama benar, tidak ada yang salah. Oke, jadi jelas ya bahwa sebenarnya kebangkitan Yesus itu memang benar hari Minggu dan 3 hari 3 malam. Karena kita harus memandang itu sebagai budaya mereka. Bagaimana memahami hari berbeda dengan kita yang ada di Indonesia ini. Oke, terima kasih Mas Didit untuk penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan diskusikan hari ini bisa berguna bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Ya. Percayalah bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia bangkit yang mana suatu saat nanti juga akan membangkitkan kita ketika kita sudah mati. Sebab orang yang percaya, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Luis Prasetyo sini, God be with you.